Hukum fikih itu sesuai. Jadi pernah ada seorang yang ingin mengetes, pengen tahu seberapa tinggi ilmu orang-orang yang berada di Tarim, ingin tahu dia. Maka ketika orang tersebut ini ingin tahu bagaimana kedudukan Ahlut Tarim, ilmunya seberapa, fikihnya seberapa, tiba-tiba ada anak kecil yang menyiram. Anak kecil menyiram air dengan tidak sengaja. Akhirnya orang ini tanya, air ini bagaimana? Najis apa tidak? Ucapanmu telah menentukan hukum fikih. Kalau engkau diam tidak bertanya, air tersebut menjadi suci. Tapi ketika engkau bertanya, ingin tahu, fudul ya, pengen tahu, tanya, ini air ini suci apa enggak? Maka jawabannya, air tersebut air yang najis dan engkau harus mengganti pakaianmu. Jadi kalau kita tanya, kita semakin tahu, cuma jangan cari tahu. Segala sesuatu, ini orang ini lagi ngapain ya? Orang ini lagi, nggak usah kita cari tahu. Udah, kita lebih baik tidak tahu apa yang terjadi. Udah, tutup mata, tutup telinga, udah nggak arti. Jadi kita tidak ada hukum. Hukum itu berlaku apabila sudah berdasarkan fakta di hadapan kita. Makanya orang ketika menentukan orang ini melakukan perbuatan maksiat atau tidak bisa dengan kabar cerita, harus ada saksi. Saksinya juga harus laki-laki, kalau perempuan harus jumlahnya lebih dari 1. Seperti itu, saksi itu apabila perempuan lebih dari 1. Kalau laki-laki cukup dengan 1 orang, orang ini melakukan perbuatan tersebut menjadi saksi. Seperti itu. Jadi hukum itu nggak bisa dengan cerita. Oh ini cerita, percaya nggak bisa. Fakta. Makanya kalau kita ingin selamat dari segala tuntutan hukum, jangan cari tahu. Yang sifatnya berkaitan dengan orang lain ya. Bukan berkaitan dengan apa yang telah Allah wajibkan kepada kita. Kalau Allah wajibkan kepada kita, ya kita harus cari tahu. Ya, ternyata hukumnya sholat itu nggak harus berwudu. Berarti saya nggak usah cari tahu. Biar saya nggak kena hukum. Nggak seperti itu ini maksud. Jadi yang berkaitan dengan orang lain. Kehidupan sosial ini loh. Orang ini melakukan perbuatan maksiat. Ada orang misalnya pegang homer, botolnya botol aqua, botol air mineral. Tapi isinya arak. Warnanya putih. Kita tulisan air mineral. Nah, kita jangan cari tahu itu yang dibawa orang ini air mineral apa minuman keras ya. Jangan kita cari tahu. Oh jelas-jelas itu dipakai botol air mineral kok. Kalau kita cari tahu maka kita terkena hukum harus dengan berdakwah, ingkar. Jika kita melihat kemungkaran, maka kita harus dengan merubahnya. Apabila tidak bisa merubahnya dengan tangan, merubahlah dengan lisan. Apabila tidak bisa dengan hati. Wa da'iful iman. Ini lemah-lemahnya iman. Jadi kita jangan cari tahu apa yang akan terjadi. Karena orang kalau udah cari tahu ya, orang wong fudul ya, pengen ngerti. Apa itu ya? Lagi ngapain ya? Sok tahu, ingin tahu keadaan haliah orang. Ini berbahaya kepada dirinya, berbahaya kepada orang lain, dan menjadi mudarat. Makanya pernah diceritakan satu kisah, ada seseorang yang memenggal 99 orang. Memenggal dengan membawa sebilah perang. Si fulan ini dia berikan amanat oleh gurunya, wahai santriku, jangan kau bertanya kepada siapapun yang itu bukan urusanmu. Gak usah cari tahu yang itu bukan urusanmu. Tutup mulut. Maka akhirnya si orang ini, si perampok ini, pembunuh begal ini, telah membunuh 99 orang. Tanya kepada satu orang. Seorang rahib, pemuka agama, bukan dari golongan orang Islam, tanya, saya telah menyembelih 99 orang. Bagaimana menurutmu? Aku ini diampuni atau tidak? Diampuni atau tidak aku ini? Dijawab oleh si rahib ini, kalau 99 orang yang mustahil kau akan diampuni oleh Tuhan. Dipenggal juga sekalian si rahib ini. Pas 100. Penggal sekalian. Ambil hartanya. Jalan dia. Papasan dengan santri tadi ini yang telah diberikan amanat oleh gurunya. Dengan wasiat jangan kau bertanya apapun kepada orang yang itu bukan urusanmu. Menengau. Diem. Tutup mulut. Bukan urusan kita. Diem. Kunci mulut kita. Jangan sok kita ingin tahu. Maka dengan darah yang masih netes, tanya, wahai engkau yang aku lihat kalau dari pakaianmu seorang santri,
Bagaimana menurutmu? Aku ini orang yang diampuni atau tidak oleh Allah? Ya, jika engkau bertaubat, engkau diampuni. Terus dilihat-lirik sama dia. Kamu nggak tanya apa yang terjadi kepada pisau ini? Enggak, itu bukan urusanku kok. Untung kamu nggak tanya. Kalau kamu tanya, aku tebas juga kepalamu. Ini darah manusia sudah saya tebaskan 100 kepala. Kalau kamu tanya, saya juga tebas juga kepalamu sebagaimana orang-orang yang sebelumnya. Orang sebelumnya itu tanya kepadaku, itu yang ada di tangan kananmu itu apa? Kok pisau berlinangan darah seperti itu? Dengan pertanyaan itu aku sekalian tebas kepala mereka. Makanya lek gak takok iku selamat. Orang kalau tidak ingin tahu itu selamat. Orang kalau tidak banyak tahu itu selamat atas haliah orang. Makanya jangan cari tahu. Urusannya orang itu kayaknya lagi cerai ya. Itu kayaknya punya selingkuhan ya. Ngapain? Ngapain? Allah telah menutup aibnya dia terhadap kita. Untuk apa kita cari tahu? Apa manfaatnya buat kita? Allah telah tutup aibnya orang lain terhadap kita kan. Kita kan nggak bisa melihat aibnya orang lain. Untuk apa kita cari tahu? Oh itu beli mobil baru, uang dari mana ya? Kira-kira untuk apa? Apa manfaatnya buat kita ini? Fudul ini. Sok ingin tahu. Nggak ada manfaatnya. Makanya jangan kita mencari tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Ada orang mau inilah, mau apa, meneng aja wis. Ini zaman-zaman suku tuh dahab, meneng selamat. Ini zaman-zaman yang kita diam selamat. Dosa banyak bicara. Apalagi berbicara yang bukan funnya, bukan ilmunya berbicara, sok tahu, ingin tahu, segala dosa cari diem. Udah selamatkan. Baca kitab, lihat YouTube yang bagus-bagus, lihat tontonan ceramah yang indah, yang menghibur hati kita, cari kebahagiaan. Carilah kebahagiaan. Oh coba sing sumbak-sumbak wis. Nggak usah cari yang sumbak-sumbak, nggak usah cari yang aneh-aneh. Cari yang bisa menambahkan kebahagiaan di hati kita. Cari yang enak-enak. Nah, ini orang ini, Masya Allah, orang ini baik. Wah, ini apa ya? Apa hobi kita apa misalnya? Kalau kita senang motor, wah ini motornya bagus. Kita senang rumah, oh rumah ini bagus ya ornamennya ya. Oh ada bunga-bunga, orang senang bunga. Mungkin kalau yang perempuan senang jahit, ah ini bagus ini. Nggak usah cari tahu. Wah itu kayaknya tuh kawin lagi bapak. Ayo, nggak usah kayak gitu. Buat apa? Nggak perlu. Kita cari tahu keadaan kondisi orang di luar. Nggak usah cari tahu. Yang paling sering ini perempuan biasanya. Tahu. Ini kayaknya ini Ustadz ini mulai katanya istrinya nambah lagi ya. Ngapain ya gitu? Nggak usah kita cari tahu. Nggak usah cari tahu. Adapun ada orang yang menceritakan kepada kita. Ada orang cerita kepada kita. Misalnya kayak orang cerita kepada kami nih. Habib saya ini seperti ini. Oh ya, saya mudah-mudahan kau diberikan solusi. Nggak usah cari tahu. Oh iya. Itu istrinya suamimu siapa tuh yang baru? Nggak usah lapo. Nggak usah cari tahu. Ojo fudul loh. Paham nggak? Jangan kita cari tahu. Ada orang memberikan kabar kepada kita, digali sekalian. Ya, ada orang memberikan kabar kepada kita sekalian digali. Itu katanya habis mencuri. Mencuri di mana? Uangnya berapa yang dicuri? Siapa yang dicuri? Terus sekarang prosesnya bagaimana? Ngapain? Oh, buang waktu kayak begitu. Ya udah, proses sudah. Jangan cari tahu itu bagaimana ya? Kok bisa begitu? Usah, jangan menambahkan kesumpekan. Dunia udah penuh kesumpekan. Cari kebahagiaan. Hindari keingintahuan kita terhadap yang bukan urusan dengan kita secara personal pribadi yang tidak berkaitan dengan syariat, tidak berkaitan dengan agama, tinggalkan. Tinggal. Nggak usah kita cari tahu. Faham tuh? Nggak usah ngurus-ngurus urusannya orang, apa orang kita ingin tahu, apalagi cari tahu sampai tanya-tanya, cari informasi. Ini orang kayak gitu kelainan jiwa ya. Kelainan jiwa. Orang kalau ingin tahu haliahnya orang itu, rumah tangganya bagaimana ya, seneng ingin tahu isi rumahnya apa ya. Kan dikatakan orang tidak beradab, orang yang benar-benar orang nggak punya sopan santun, itu kalau udah masuk rumahnya orang gini, lihat atas, lihat samping, lihat gini, lihat sana. Ini orang nggak beradab ini. Ini orang yang orang-orang liar ya itu tuh. Orang kalau punya adab, punya sopan santun, masuk rumahnya orang itu nggak pernah nggak fudul, nggak ingin tahu. Jangan orang masuk rumahnya orang, lu gucine anyar, lu tabire anyar ya.
Api riyoyo mana? Cari tahu pesannya di mana. Itu gila ilaha illallah. Ini apa orang kayak begini nih? Ingin tahu urusannya orang, ya ada apa ini? Rumahnya orang. Oh iya ya, ingin tahu. Aduh, sumpah orang kayak begitu tuh. Tutup mata kita dari urusan pribadinya orang. Jangan mau tahu kita urusan pribadinya orang, mau gini, orang mau urusan pribadi kecuali berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan kita, berkaitan dengan umat, syariat, hubungan sosial masyarakat, berkaitan dengan orang banyak, ya kita harus peduli. Peduli bukan untuk mencari tahu juga, peduli. Seperti itu. Jadi orang-orang yang cerdas yang bisa memahami ini. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Amin.